Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Khairia dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan pemimpin sebagai pembina organisasi atau kantor. Materi ini akan membahas bagaimana peran penting seseorang pemimpin bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pembina yang mampu menggerakkan dan membimbing anggota organisasi agar bekerja dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan kebersamaan. Pengertian pemimpin di slide berikutnya ada pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah sosok yang mampu memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan atau leadership adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi perilaku dan kegiatan kelompok untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi keberadaan seseorang pemimpin dalam organisasi itu sangat penting karena ia berfungsi sebagai pengarah, pembimbing sekaligus pembina agar organisasi berjalan dengan efektif dan harmonis. Sedangkan pembina adalah orang yang membimbing, menuntun, dan mendukung perkembangan individu dan organisasi. Ketika kedua peran ini disatukan, pemimpin tidak hanya fokus pada hasil kerja, tetapi juga pada proses pembentukan karakter dan kapasitas anggota tim. Selanjutnya ada peran pemimpin sebagai pembina organisasi. Di sini ada 5 peran. Yang pertama ada pembina moral dan etika kerja. Pemimpin harus menjadi panutan dalam hal disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Ia harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika kerja agar tercipta budaya organisasi yang positif dan berintegritas. Yang kedua ada pembina hubungan kerja. Hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan merupakan kunci keberhasilan organisasi. Yang ketiga ada pembina kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan dan potensi pegawai. Ia harus memberikan pelatihan, bimbingan, dan kesempatan bagi bawahan untuk berkembang. Yang keempat ada pembina disiplin dan tanggung jawab. Sebagai pembina, pemimpin harus menegakkan disiplin organisasi. Ia menjadi teladan dalam menjalankan aturan serta memastikan seluruh anggota organisasi mematuhi tata tertib yang berlaku. Yang kelima ada pembina semangat dan motivasi. Pemimpin harus mampu menumbuhkan semangat kerja di kalangan pegawai melalui motivasi, apresiasi, dan komunikasi yang baik. Fungsi kepemimpinan dalam pembina organisasi. Di sini ada 5. Yang pertama fungsi instruktif, memberikan arahan dan petunjuk agar pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Fungsi ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan pendapat dan saran. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Fungsi ini mengajak bawahan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat ini fungsi delegatif. Fungsi ini sebagian wewenang agar bawahan belajar bertanggung jawab. Yang kelima ada fungsi pengendalian untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengoreksi kegiatan organisasi agar tetap sesuai dengan jalur. Gaya kepemimpinan dalam pembinaan. Gaya ini ada 5. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Pemimpin membina dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Suasana kerja menjadi terbuka dan partisipatif. Yang kedua ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini menekankan kontrol penuh dan disiplin ketat, cocok untuk kondisi darurat atau organisasi yang membutuhkan ketegasan. Yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire.
Pemimpin memberi kebebasan luas kepada anggota untuk bekerja sesuai inisiatif mereka. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini pemimpin membina dengan cara menginspirasi dan mengubah pola pikir anggota agar lebih kreatif dan inovatif. Yang kelima, kepemimpinan visioner. Pemimpin membimbing anggota dengan visi jangka panjang yang jelas, sehingga semua orang memiliki arah yang sama. Strategi pemimpin dalam membina organisasi atau kantor. Agar pembinaan organisasi berjalan efektif, pemimpin perlu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, membangun komunikasi dua arah agar terciptanya hubungan saling percaya. Yang kedua, melakukan coaching dan mentoring untuk mengembangkan kemampuan pegawai. Yang ketiga, memberikan umpan balik positif dan konstruktif terhadap hasil kerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Yang terakhir, mendorong inovasi dan partisipasi aktif seluruh anggota. Terus ada tantangan pemimpin sebagai pembina. Yang pertama ada perbedaan karakter dan kemampuan antar anggota. Setiap anggota memiliki kepribadian dan kemampuan berbeda yang bisa jadi kekuatan tapi juga menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada konflik internal dalam organisasi. Terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau komunikasi yang buruk sehingga dapat menghambat kerjasama dan menurunkan kinerja. Yang ketiga ada rendahnya motivasi kerja pegawai, disebabkan oleh kurangnya penghargaan, beban kerja berat, atau kepemimpinan yang tidak mendukung sehingga produktivitas menurun. Yang keempat ada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Keterbatasan tenaga kerja terampil menyebabkan pekerjaan tidak efisien dan hasilnya kurang maksimal. Yang kelima ada tekanan dari pihak eksternal seperti atasan, masyarakat, atau lingkungan kerja. Untuk mengatasinya, pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional, komunikasi efektif, dan kemampuan problem solving yang baik. Contohnya seorang kepala sekolah di lembaga pendidikan tidak hanya mengatur administrasi, tetapi juga membina guru dan staf agar memiliki semangat kerja tinggi, menanamkan budaya disiplin, dan memastikan setiap warga sekolah menjalankan visi misi pendidikan dengan baik. Kesimpulannya, pemimpin sebagai pembina organisasi atau kantor berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada tujuan bersama. Pembinaan yang efektif bukan hanya melalui perintah, tetapi melalui keteladanan, motivasi, komunikasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pemimpin yang mampu menjadi pembina sejati akan melahirkan organisasi yang sehat, solid, dan berprestasi tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.